Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Finanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus yang sedang marak di dunia, yaitu COVID-19. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu COVID-19, yang kedua gejala COVID-19, yang ketiga penyebab COVID-19, yang keempat yaitu pencegahan COVID-19. Langsung saja, kita pengenalan awal. Virus ini berasal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Nah, virus ini berasal dari berbagai macam hewan, terutama kelelawar. Nah, cara menanggulangi virus ini yaitu Anda dilarang untuk mengurangi bepergian, baik di luar kota maupun luar negeri. Nah, gejala-gejala yang timbul dari virus ini yaitu gejala batuk dan demam tinggi. Nah, virus ini juga menyerang organ pernapasan pada manusia. Kita lanjut, yang pertama yaitu pengenalan virus COVID-19. Virus COVID atau coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, COVID-19 ini yang lebih dikenal dengan nama corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepat di negara Cina, pada akhir 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar di wilayah Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Lanjut, yang kedua yaitu gejala COVID-19. Infeksi coronavirus atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan juga nyeri dada. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, kira-kira kapan kita harus pergi ke dokter? Nah, bila kita mulai merasakan gejala di atas, kita sebaiknya harus pergi ke dokter. Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi coronavirus atau COVID-19. Seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki virus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Nah, sudah paham kan? Sekarang kita harus kapan pergi ke dokter? Nah, yang ketiga yaitu penyebab COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan.
Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, atau SARS. Ada dugaan bahwa coronavirus awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa corona ini juga menular dari manusia ke manusia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Nah, jadi kita harus cuci tangan ya. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, sekarang dikurangi ya kontak sama orang lainnya. Nah, yang keempat yaitu pencegahan COVID-19. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yang pertama yaitu menghindari bepergian ke tempat umum yang ramai pengunjung. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas ke tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, menghindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Selanjutnya, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Lanjut, tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Lanjut, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Nah, sudah tahu kan sekarang pencegahannya? Nah, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP. Usahakan untuk tinggal berpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan lakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makanan dan minuman, alat mandi,
serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk bersin, dan segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi saya dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.